Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kulli wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat silaturahim hari ini. Alhamdulillah bisa sharing-sharing subuh, senantiasa istiqomah berjalan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungan kepada junjungan besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, para tabi'in, sehingga akhirnya alhamdulillah risalah Islam itu sampai kepada kita hingga hari ini. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita bersama-sama akan diskusi ya, sharing santai lah terkait tentang surat Al-Fajr, surat ke-89. Jadi sebelumnya juga saya ditawarin sama Mbak Nifa untuk sharing dari kegiatan ini. Alhamdulillah kenal sama Mbak Nifa juga dari tahun 2017, waktu itu pada saat my favorite ayat, event my favorite ayat. Kenapa pengen sharing pada saat itu untuk my favorite ayat? Karena biasa ya, kan kalau misalnya dengar video-video dari Ustadz Noman tuh ada sparkling apa temuan-temuan yang gimana gitu, ser-ser. Nah, jadi pengen juga gitu hal-hal itu tuh kemudian dibagikan juga ke yang lain, jadi biar ya saling berbagi manfaat, mudah-mudahan jadi menambah keberkahan juga gitu. Karena kan konsepnya juga sharing ya, my favorite ayat, jadi memang settingannya santai. Ya mungkin ya kayak sekarang juga santai, jadi alhamdulillah nggak terlalu terbebani. Jadi apa yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz Noman, dari ayat yang kemudian saya tadabburi, terus kemudian di-sharingkan kembali. Nah, jadi buat rekan-rekan sekalian yang ingin sharing juga, itu dapat pengalaman yang buat saya waktu itu ini banget sih, nice banget, alhamdulillah. Jadi dapat kenalan-kenalan baru juga, dapat saudara-saudara baru juga, jadi nggak ada ruginya banget gitu. Paling untuk pembukaan dan perkenalan seperti itu, alhamdulillah untuk mengawali pagi ini. Dan sekarang kita masuk kepada sesi bahasan tentang surah Al-Fajr. Saya share-nya dari mana ini ya? Coba share screen ya. Oh, sudah di-on kan, Mas? Tinggal share screen aja. Langsung share screen aja ya. Ya, Muncul ya? muncul. Iya. Oh, oke, kita juga ada. Ya, kita berangkat dari surat Al-Fajr, surat ke-89 ini. Menarik banget ya, sebenarnya kalau dilihat ayat ini dan surat ini, dan sebenarnya surat ini juga surat yang ayatnya itu sering dikutip ketika misalnya ada kajian, kalau misalnya ada ceramah-ceramah misalnya. Itu ada di ayat ke-27-nya, di ayat terakhirnya. Di ayat ke-27. Mungkin ada yang pernah tahu? Ya ayyuhan Tuhan nafsu mutmainnah. Nah, itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sering banget itu di-share. Tapi sebenarnya dari berangkat daripada ayat tentang wahai jiwa-jiwa tenang, itu kemudian suratnya itu sebenarnya bercerita banyak sekali pelajaran dan temuan yang akhirnya kita sampai sebenarnya kepada kemaksudan wahai jiwa yang tenang itu seperti apa gitu, kalau saya lihat. Nah, surat ini bernama surat Al-Fajr karena dari ayat pertamanya. Ayat pertamanya itu yang kemudian ya Al-Fajr, yang demi Fajar, ayat 1. Wal Fajr. Fajar ini artinya adalah pemisah antara gelap dan terang, pembelah, lebih tepatnya pembelah. Jadi kalau misalnya kita tahu waktu fajar itu masuk
itu seperti apa? Ketika di hadis itu dikatakan ketika kita menarik garis ketika menjelang subuh gitu ya. Nah, nanti garisnya itu tuh benangnya itu terlihat. Nah, itu tuh adalah momen di mana waktu subuh itu sudah masuk gitu. Jadi kalau kita lihat pembelah itu ya seperti gambar pertama ini, ketika pagi-pagi itu ketika di Katulistiwa di horizon itu ada garis. Dan Allah bersumpah pada waktu momen ini gitu. Kemudian demi malam yang 10 ini para ulama itu kemudian ada beberapa pendapat, ada yang pendapatnya itu demi malam yang ke-10 itu adalah ketika momen 10 Zulhijjah, ada juga yang kemudian berpendapat maksudnya itu ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu malam untuk menjelang malam Lailatul Qadar. Kemudian masuk kepada ayat ketiga, wasyafi wal water, demi yang gelap, demi yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil ini masih menjelaskan kepada ayat yang pertama tentang demi malam yang ke-10. Tapi ada beberapa pendapat juga. Ada yang mengatakan ketika masuk kepada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada terkait tentang hari-hari yang malam-malam yang genap dan malam-malam yang ganjil. Ada juga yang mengatakan bahwa ini tentang sesuatu yang genap dan yang ganjil, sesuatu yang hak dan yang batil. Ada yang mengatakan juga bahwa Allah itu menyukai malam-malam yang ganjil. Nah, jadi banyak perumpamaan. Tapi sebenarnya masih berkaitan kepada tentang waktu fajar. Dan ayat yang keempat adalah walaili idza yasr, dan demi malam apabila berlalu, sehingga akhirnya pada saat ini malamnya itu telah usai, telah selesai gitu. Sehingga akhirnya dari waktu fajar sehingga akhirnya tidak ada lagi malam gitu. Jadi memang dari ayat 1 sampai 4 ini ada beberapa yang kemudian mengatakan Allah itu mengambil sumpah kepada momen-momen ketika hari itu berganti gitu, daripada yang gelap menuju yang terang, zulumati ila nur istilahnya itu. Bagaimana momen pergantian itu bisa betul-betul terapresiasi, betul-betul terkhidmati gitu, kalau yang saya tangkap tuh. Ketika terjadinya pergantian itu. Pernah juga sih saya sore-sore gitu, pagi-pagi gitu ya, pada setelah beres sholat subuh gitu, ngeliat langit. Ketika langit itu kemudian berubah dari malam yang gelap kemudian tiba-tiba jadi terang gitu. Itu sebenarnya warna yang muncul di langit itu sangat menarik gitu. Jadi gradasinya macam-macam. Jadi kalau misalnya berbicara desain gitu, kebetulan saya background-nya kan arsitek, jadi sedikitnya berkaitan kepada dunia desain. Itu memang ada gradasi-gradasi warna atau kedalaman warna itu yang perlu dihadirkan di dalam tampilan-tampilan visual. Atau misalnya kalau misalnya kita lihat di rumah misalnya kalau dari segi arsitektur, jadi biasanya lantai dengan dinding itu dia punya pertemuan nut gitu. Jadi nggak langsung dinding itu langsung ke lantai gitu, tapi ada transisinya, ada transformasinya gitu, supaya cantik gitu, supaya nggak kaget. Jadi antara satu bidang ke bidang yang lain itu harus ada transisinya gitu. Nah, langit ketika malam kemudian menjadi terang itu penuh dengan transisi warna yang begitu luar biasa gitu, dan itu terjadi di dalam waktu yang sekejap, waktu yang sebentar itu kemudian Allah bisa memberikan panorama langit yang begitu indah gitu. Jadi kalau misalnya itu setiap frame langit itu kemudian dibikin lukisan, itu pelukis itu bisa jadi butuh waktu seminggu gitu untuk membuat tampilan warna seperti itu gitu, membuat campuran cat seperti itu gitu. Di setiap detik kemudian berubah lagi, dibuat lukisan lagi itu butuh waktu yang lama. Tapi di dalam sekian detik itu Allah bisa menampilkan gradasi dan transisi warna yang begitu indah gitu. Nah, di dalam keindahan itu semua kemudian Allah bersumpah gitu dalam situasi yang seperti itu. Jadi mungkin waktu fajar pergantian itu sering sekali kita lalui ya. Bahkan sekarang kita sedang mengalami pergantian fajar ini gitu. Tapi mungkin apresiasi terhadap penciptaan Allah ini yang mudah-mudahan akhirnya memberikan kita sentuhan tersendiri gitu, melihat keindahan langit
ketika dia berubah transisi warnanya. Jadi itu susah kayak dibuat di dalam lukisan. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya, ke ayat 5. Nah, kemudian Allah bersumpah terhadap orang-orang yang adakah yang demikian terdapat sumpah yang diterima bagi orang-orang yang berakal gitu. Jadi betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian Allah mengangkat tentang bersyukurnya orang yang menggunakan akalnya. Taqilun, tafakarun. Jadi adakah sumpah-sumpah yang terhadap yang Allah sudah utarakan di ayat 1 sampai ke 4 tadi, itu bisa diterima bagi orang-orang yang berakal gitu. Jadi ini sebuah sindiran sebenarnya. Adakah yang demikian itu terhadap sumpah yang diterima bagi orang-orang berakal gitu. Karena kemudian lanjutannya Allah mengangkat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Di ayat 6-nya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap kaum Ad. Nah, kemudian Allah mengajak pada saat itu kepada umat Quraisy, tidakkah kamu melihat gitu bagaimana apa yang telah ku berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum yang Allah utus itu Nabi Hud ya, yang berada di lokasinya itu di Hadramaut. Ada juga yang mengatakan di kota lain, tapi yang paling dekat banyak pendapatnya seperti itu. Itu kotanya itu udah kosong, udah nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi kemudian sekarang ini Allah akan mengangkat nama-nama kota yang itu tuh sering dilewati oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi ketika Allah menyebut kepada kota kaum Ad, orang-orang Quraisy pada saat itu tahu, oh kota yang kosong itu ya gitu. Jadi di ayat ini ke depannya kemudian Allah mengingatkan umat Nabi Muhammad pada saat itu untuk kamu kasaran seperti kamu tahu kan itu kota yang kosong itu tuh. Nah, kamu merhatiin nggak itu? Bagaimana aku membuat kota itu tuh bisa kosong nah gitu. Jadi orang-orang Quraisy itu tahu dengan kota-kota kaum Ad ini. Kemudian dia selanjutnya dijelaskan yaitu penduduk Iram. Nah, penduduk Iram ini nama kota, nama ibu kotanya dari kaum Ad gitu, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Yaitu kaum Ad yang dulunya itu mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, jadi di ayat ini Allah ingin mengangkat bahwa kota yang berada di kaum Ad itu sangat megah. Kota-kota itu sangat indah. Mungkin kalau sekarang itu kita bisa samakan keindahannya itu seperti Dubai misalnya. Itu kota Dubai itu sangat bagus gitu. Nah, pada saat itu kaum Ad itu memiliki bangunan-bangunan yang samanya seperti sekarang ini, ibaratnya seperti dengan Dubai gitu. Jadi nggak ada tuh bangunan-bangunan tinggi di negeri lain yang seperti itu. Nah, Allah kemudian mengajak lihat, nah yang bangunan tinggi itu sekarang udah kosong kayak gini gitu. Sudah diazab. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana aku tuh sudah membuat yang bangunan tinggi itu kemudian jadi kosong seperti ini. Nah, itu begitu pun dengan yang selanjutnya. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, kaum Samud ini itu adalah kota Petra yang berada di Jordan. Nanti kita ada lihat foto-fotonya. Nah, jadi kalau tadi kaum Ad itu diangkat tentang bangunan-bangunan yang indah, yang tinggi, kaum Samud ini adalah kaum yang bisa memahat batu di lembah-lembah. Dan juga terhadap Firaun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang seperti kita banyak lihat, yaitu adalah bangunan-bangunan piramid. Nah, ada 3 kota yang diangkat di sini, kota kaum Ad, kotanya kaum Samud, dan kotanya Firaun. Berarti di Hadramaut, di Petra itu di Jordan, dan juga di Mesir. Nah, ketiga daerah ini adalah daerah-daerah yang memang biasa dilalui oleh orang-orang Quraisy untuk perjalanan perdagangan. Jadi ketika kaum Petra itu kotanya sudah kosong, Ad sudah kosong, Mesir juga piramidnya sudah kosong, itu orang-orang Quraisy itu sudah mengetahui gitu. Jadi mereka biasa lewat itu untuk perdagangan dan mereka tahu itu tuh sudah kosong gitu. Dan Allah itu di ayat 6 mengajak orang-orang Quraisy untuk memperhatikan bagaimana Allah itu telah berbuat terhadap kaum-kaum ini gitu. Kota-kota yang mereka sudah sering lalui. Nah, di ayat 11 dijelaskan orang-orang di ketiga kota tersebut itu adalah orang-orang yang suka berbuat
kerusakan. Alladzina taghaw fil bilad. Togo ini adalah Togo itu melampaui batas. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas di dalam negeri. Lanjut ayatnya. Fa'aksaru fi hal fasad, dan mereka itu berbuat kerusakan, fasad, kerusakan di dalam negeri. Jadi kalau misalnya istilah arsitektur, fasad itu adalah tampilan wajah rumah gitu, tapi bahasa Arab ini fasad itu maksudnya rusak. Nah, rusak yang dimaksud di dalam fasad ini adalah rusak yang bukan rusak kotor gitu, rusak tidak bersih jalan, bukan, tapi fasad itu adalah kerusakan korup lah gitu. Jadi orang-orangnya itu korup, jiwa-jiwanya itu korup. Jadi bangunan bagus, kotanya indah, tapi dipimpin oleh pemimpin dan masyarakat yang melampaui batas dan jiwa-jiwanya itu rusak gitu. Jadi konteks kepada jiwanya. Fasad membuat rusak kota gitu. Nah, ini sedikit gambaran tentang kota Petra. Jadi kota Petra yang berada di Jordan. Jadi ini kebayang pada saat itu indah banget, keren banget sih, saya juga ngeliat ini, wah banget ya. Mungkin salah satu rekan-rekan di sini ada yang juga sudah pernah misalnya berkunjung ke sana, lihat-lihat kota di sana. Ini sekarang menjadi tempat wisata. Nah, jadi saya juga ngeliat ayat ini jadi mikir lagi, iya ya. Apakah engkau hendak memperhatikan bagaimana Allah telah berbuat kepada kaum ini gitu. Jadi kota yang dulunya indah, terus kosong. Nah, ini Mesir. Jadi bagaimana kota-kota ini tertinggal sebagai bukti ayat-ayat Allah bahwa kota ini masih ada untuk memberikan pelajaran. Nah, kalau kita lihat menarik, jadi orang-orang Arab tuh tinggal di daerah sini gitu, Arab Saudi, Saudi Arabia petanya. Jordan di atas ini ya, di atas. Kaum Ad itu di daerah Yaman di bawah. Nah, Mesir itu di sini di Egypt. Jadi walaupun orang Arab itu tinggalnya di Saudi Arabia, tapi mereka itu suka berniaganya keluar-luar negeri gitu. Jadi ini adalah daerah-daerah yang mereka biasa lewati. Jadi mereka tahu kota-kota yang Allah maksudkan. Dan itu betul-betul menjadi bahan pemikiran bahwa kota-kota itu kosong karena mereka itu dulunya itu yang melampaui batas dan berbuat kerusakan. Nah, lanjut ke ayat 13-nya. Karena itulah Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Robuka itu azab. Jadi Jadi cemeti azab nih sebenarnya kalau bisa dibilang ini istilah yang jarang diangkat di dalam teks-teks Al-Quran. Jadi cemeti azab itu bagaimana azab itu datang itu dicetiar gitu, tiar, hancur gitu langsung. Jarang sekali Allah menggunakan istilah cemeti azab. Biasanya langsung diazabun, azab gitu. Tapi ini menimpakan cemeti azab. Berarti bagaimana azab itu datang pada saat itu dalam momen yang betul-betul hebat lah gitu. Jadi diksi yang digunakannya juga hebat gitu, cemeti azab. Nah, orang-orang yang mendapatkan kondisi tadi itu Allah azab. Lanjut kayak 14-nya, 14. Ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Rabb benar-benar mengawasi. Nah, jadi kalau misalnya diksi mirsad, mengawasi ini, pengawasannya itu digambarkannya itu seperti singa yang sedang menunggu makanannya gitu, mangsanya. Jadi kayak kalau kita lihat misalnya di National Geographic atau di Animal Planet, jadi singa itu kemudian memerhatikan rusa untuk dia mau tangkap. Nah, itu kalau kita lihat kan singa itu tidak bisa lepas ya penglihatannya. Jadi sungguh Allah benar-benar mengawasi itu ibaratnya seperti itu gitu. Allah itu betul-betul mengawasi setiap gerak-gerik kita, mirsad apapun yang kita lakukan untuk menjadi penguatan terhadap penjelasan kaum-kaum terdahulu. Ayat 15-nya, maka adapun manusia apabila Allah mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan,
maka mereka berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini Allah masuk kepada sifat-sifat. Adapun di sini Allah mengangkat sifat orang-orang yang ketika Allah menguji dan memuliakannya, nah, apabila Allah menguji, jadi bahasa menguji karena kayak di ayat yang lainnya kemudian Allah katakan, dan aku hendak mengujimu dengan kebaikan dan keburukan, dan aku hendak mengujimu dengan perintah dan larangan gitu. Jadi apa-apa yang datang kepada diri kita memang sifatnya itu ujian, maupun baik kesenangan maupun hal-hal yang tidak enak. Jadi kemuliaan itu juga sebenarnya adalah ujian dari Allah. Maka ketika orang-orang itu, manusia itu Allah uji dengan kemuliaan, orang-orang itu ada yang kemudian sikapnya itu, wah Tuhanku telah memuliakanku, alhamdulillah gitu. Nah di sisi lain, namun apabila Tuhan yang mengujinya dengan membatasi rizki, maka dia berkata, wah Tuhanku telah menghinakanku. Nah ini sebenarnya kalau diangkat di ayat selanjutnya, ini sebenarnya sifat yang tidak baik gitu. Jadi ketika kehidupan kita mudah, kita bersyukur, tapi ketika kemudian ada kesulitan-kesulitan, wah Allah sedang menghina saya gitu. Allah jadi bersuuzon dengan Allah. Padahal prinsipnya kesulitan dan kemudahan itu sesuatu yang silih berganti dalam kehidupan, sepertinya halnya lapang dan sempit gitu. Jadi bukan berarti ketika kehidupan itu rizkinya sedang dibatasi, Allah itu benci gitu. Itu kan biasanya prasangka-prasangka kita. Jadi nanti akhirnya Allah itu sayang ketika hidup kita menyenangkan. Padahal enggak. Mau kita hidup sedang susah, mau hidup kita sedang mudah, kasih sayang Allah itu tidak pernah hilang daripada kita, daripada hamba-hambanya. Kalau misalnya di surat Al-Ikhlas itu, Allah somad, kesomadihan Allah itu tidak akan pernah hilang. Somad itu kepergantungan, bahwa segala makhluk itu bergantung kepada Allah, itu tidak akan pernah hilang. Kayak kemarin pengalaman saya kan, alhamdulillah 2 Januari ini baru melaksanakan pernikahan. Jadi masih pengantin baru. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah istri sudah isi juga di rizkian dari Allah, sudah masuk 3,5 bulan. Jadi ketika pada saat itu proses pernikahannya alhamdulillah cukup cepat, banyak sekali kemudahan dari Allah. Masa COVID juga, pandemi, lancar-lancar. Jadi saya bilang waktu itu sama mertua, wah alhamdulillah Allah itu maha baik sekali ya, gitu. Alhamdulillah lancar semuanya. Terus mertua saya bilang, ketika momen kayak gini aja bilang Allah maha baik. Nanti pas susah lupa gitu. Jadi seakan-akan ketika hidup lagi susah Allah nggak maha baik. Padahal sama aja, Allah tetap maha baik. Karena nggak ada hubungannya rizki kita sulit itu kemudian Allah itu jadi tidak baik, nggak ada hubungannya. Nah Allah mengangkat sifat-sifat ini gitu, orang-orang yang kemudian ibaratnya hanya ingin menghampiri kepada Allah itu ketika senangnya saja. Lanjut. Nah ini lumayan lumayan kenceng lah gitu ingatannya dari peringatannya dari ayat 17 sampai ayat 20. Ini berbicara tentang penggunaan harta. Gitu. Bagaimana ya sekali-kali tidak, Allah tidak demikian. Allah tidak menghinakan ketika hartanya sempit gitu. Karena ya bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Tidak memuliakan anak-anak yatim. Banyak banget kayak misalnya di surat Al-Mu'minun di awal-awal bagaimana sih karakter orang-orang yang beriman. Itu juga termasuk memuliakan anak yatim. Jadi memang anak yatim ini punya concern yang lebih ya dibandingin situasi-situasi yang lain untuk disantuni gitu. Jadi kamu ngomong kayak gitu padahal kamu sendiri tidak memuliakan anak-anak yatim. Dan lihat selanjutnya, dan kamu juga bukan orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Jadi tidak bersedekah gitu. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara yang mencampurkan dengan hal-hal yang haram. Ini kaitan kepada pelaksanaan syariat terhadap urusan pembagian harta warisan, bagaimana pengaturannya. Kadang-kadang ini juga jadi peringatan, kadang-kadang kita sifatnya itu suka, oh yaudah enaknya saja seperti apa gitu. Jadi nanti kembalinya kepada keridoan, tapi keridoannya itu tidak dikoridori syariat, karena sudah ada aturan yang bagaimana untuk laki-laki seberapa bagian, wanita seberapa bagian, anak laki-laki, anak perempuan. Nah ini kemudian dicampurkan, dan juga hartanya juga hal yang haram, halal dan haram ini terkait sumber dananya itu juga bercampur.
dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, jadi ini terkait kepada penggunaan harta. Jadi harta itu tidak digunakan untuk memberikan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, harta warisan kemudian dicampur balukan, dan juga mencintai harta itu dengan cara yang berlebihan. Cuma. Nah, ini jadi semacam apa ya? Jadi semacam waktu itu pernah sih ada teman yang curhat lah gitu. Jadi konteksnya dia itu mau menikah, terus intinya dia tidak jadi menikah dengan orang yang calon mempelai yang diinginkannya lah gitu. Sampai akhirnya untuk move on sama yang lain itu berat sekali gitu, susah gitu. Nah, ini mungkin saya pikir ya itu ya maksudnya kenapa janganlah kamu mencintai dunia itu secara berlebihan, atau kalau perkataan Abu Bakar itu taruhlah akhirat di hatimu dan dunia di dalam genggamanmu. Karena yang namanya dunia itu kalau kita sudah cinta berlebihan itu susah nanti move on-nya. Jadi saya melihat fenomena teman saya yang susah move on karena kecintaan terhadap makhluk, ya akhirnya begitu gitu. Untuk bisa pindah itu susah, berat. Mungkin kita juga pernah ada pengalaman-pengalaman seperti itu, mencintai sesuatu dan ketika sesuatunya itu hilang, kita berat untuk move on. Karena prinsipnya apa yang ada di dunia ini kan bersifat sementara, akan kembali lagi kepada Allah. Jadi kalau kita mencintai yang kepada dunia ini berlebihan, nanti dampaknya ketika Allah mengambil hal itu berat kita untuk meninggalkannya, sama sepertinya perasaan teman saya. Jadi harta pun yang sifatnya itu adalah titipan untuk dikelola sama. Kalau kita mencintai harta secara berlebihan, nanti untuk memberi anak yatim itu jadi berat, memberi makan miskin itu juga susah gitu. Termasuk harta warisan. Jadi pengennya paling banyak karena kita cinta. Jadi memang ya kecintaan terhadap dunia itu cukup saja karena dia pasti akan hilang atau sifatnya tidak kekal, sifatnya sementara. Apa-apa yang dunia ini sifatnya sementara. Nah, ini di ayat yang mulai dari ayat ke-21, kemudian Allah membahas tentang kondisi kiamat. Ada masa-masa gitu. Apabila ketika situasi nanti bumi diguncangkan secara berturut-turut dan datanglah malaikat secara berbaris. Waja'aruf bukal wal malaku sofa. Jadi ya ini situasi yang menggemparkan lah gitu masa-masa itu. Dimana kemudian ayat lanjutnya ayat 23, dan pada saat itu Allah memperlihatkan neraka jahanam. Nah, pada saat itu baru sadarlah manusia gitu, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Nah, ini maksudnya konteks kesadaran ini berkaitan dengan ayat di awal tentang Allah itu bersumpah kepada orang-orang yang berakal gitu. Jadi sebenarnya kan sudah pasti ya, setiap manusia itu kan berakal, manusia itu memiliki fitrahnya itu memiliki akal gitu. Cuman dengan adanya kecintaan di dunia, kadang-kadang akal itu jadi tertipu. Makanya di awal itu Allah menegaskan, adakah yang demikian ini sumpah-sumpah ini terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi seharusnya bisa diterima. Bahwa apa yang Allah jelaskan itu bisa diterima, tapi karena adanya kecintaan di dunia, ya, sehingga adanya perbuatan melampaui batas, adanya sikap-sikap yang fasad. Gitu. Nah, situasi tentang akhirat, situasi tentang kembali kepada Allah itu jadi hilang, jadi lupa, gitu, jadi teralihkan. Nah, barulah ketika hijab itu Allah bukakan, neraka itu ditampilkan, nah akal itu baru seakan-akan jadi berfungsi lagi gitu. Tapi pada saat itu kesadaran itu sudah tidak ada artinya lagi, tidak ada berguna gitu, karena selama hidupnya tidak digunakan. Dan akhirnya orang-orang berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Nah, ini jadi gambaran bahwa ketika akal itu tertunggangi oleh hawa nafsu terhadap kecintaan terhadap harta, terhadap perbuatan melampaui batas yang ada sifatnya keduniaan, dia jadi tidak teraktifkan. Tapi ketika Allah buka hijabnya tentang bagaimana akhirat,
Nah, dia teraktifkan dan fitrahnya itu langsung ingin berbuat baik, ya gitu. Alangkah baiknya sekira dahulu aku mengerjakan kebaikan. Jadi ketika Allah sudah membuka hijab tentang bagaimana neraka, kecenderungannya itu langsung ingin berbuat baik gitu. Apa yang pertama kali muncul. Nah, sebenarnya ini jadi gambaran bahwa memang ketika fitrah manusia itu bersih, akalnya itu bersih, pasti inginnya itu berbuat baik. Tidak ingin yang rusak-rusak gitu. Waktu itu ada bahasan tentang fitrah gitu. Kayak maling ketika ditanya kalau mau punya anak buah yang pembohong atau yang jujur, anak maling juga pasti pengen punya anak buah yang jujur. Karena dia tahu kalau misalnya nggak jujur nanti dia operasinya nggak berjalan gitu. Atau misalnya koruptor, harapan kepada anak-anaknya pasti saya ingin anak saya lebih baik daripada saya gitu. Nah, itu jadi gambaran bahwa fitrah itu sebenarnya memang pengennya yang baik-baik. Wajah inginnya yang cakep gitu misalnya. Rumah enaknya yang nyaman. Nah, itu memang kecenderungan kita itu pengen yang baik-baik. Karena Allah itu maha baik gitu. Jadi fitrah itu terdesain untuk cenderung kepada yang baik-baik. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena pada akhirnya kita akan kembali lagi kepada Allah. Jadi untuk bisa kembali kepada Allah, maka memang kita tuh harus pengen yang baik-baik. Gitu. Bahkan ketika akhirat itu ditampilkan, langsung pengen berbuat baik. Ketika fitrahnya itu terbersihkan, akalnya itu terbersihkan, responnya itu langsung berbuat baik. Nah, tapi akhirnya ya tidak ada kesempatan lagi. Sudah selesai di ayat 24, di ayat 25, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Nah, azabnya yang adil. Nah, azab di sini bagaimana Allah kemudian melakukan pembalasan atas apa yang telah dilakukan selama di dunia, kemudian akhirnya untuk menjadi penegak keadilan. Semuanya itu seimbang dan cukup. Ayat kedua, dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ikatan. Tidak ada. Ini bukan tadi ayat 25 ya. Mengazab seperti azab adil. Nah, kemudian lanjut ke ayat 27-nya. Nah, jadi kalau misalnya dari ayat 21 sampai ayat 26 itu berbicara tentang hari kiamat dan kemudian orang-orang yang lalai di dalam kehidupannya. Penggambarannya seperti apa. Nah, ini masuk kepada golongan yang kanan. Berarti kalau tadi golongan kiri, ini golongan kanan. Mulai dari ayat 27. Nah, ini yang kita sering dengar tadi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang itu, dulu tuh saya sering mengartikan bahwa ketika kita meninggal di dalam keimanan, kemudian itulah yang disebut nafsu mutmainnah gitu, jiwa-jiwa yang tenang. Padahal sebenarnya untuk sampai kepada jiwa-jiwa yang tenang, itu tuh Allah memberikan pengajaran dari ayat 1 sampai 26-nya. Itu bahwa untuk sampai ke profil, ke derajat jiwa yang tenang, itu tuh kita perlu diproses dulu dan jangan sampai kepada proses yang seperti orang-orang yang tadi gitu. Jadi maksudnya begini, contoh misalnya kayak saya misalnya berkunjung ke rumah Mbak Nifah misalnya. Saya datang ke rumah Mbak Nifah, saya datang di depan pagar. Nah, ketika sampai di depan pagar, kemudian Mbak Nifah manggil kan, wah ada Mas Riki. Nah, apakah nama saya itu Mas Riki ketika saya masuk gerbang gitu? Atau sebelum masuk gerbang itu saya sudah namanya Mas Riki gitu. Jadi rumah Mbak Nifa, kemudian ada pagar, saya datang. Kemudian Mbak Nifa nanti manggil saya, oh ya Mas Riki. Nah, apakah nama saya itu berlakunya itu Mas Riki itu semenjak saya masuk pagar gitu? Atau dari sebelum masuk pagar juga nama saya sudah Mas Riki? Nah, maksudnya jiwa-jiwa tenang itu seperti itu. Gitu. Jadi orang yang berjiwa tenang itu bukan ketika dia meninggal, tapi sebelum meninggalnya itu jiwanya itu sudah terkondisikan. Sehingga kira sampai kepada titik meninggal, Allah memanggilnya, hei jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jadi memang akhirnya untuk mendapatkan derajat jiwa yang tenang itu, ya kita perlu siapkannya dari sekarang. Dan dari ayat ini, dari surat ini diingatkan bagaimana tidak memiliki kecintaan yang berlebih terhadap urusan harta,
gitu, dan juga tidak berkelakuan melampaui batas, dan juga berbuat hal-hal yang sifatnya merusak seperti digambarkan oleh kaum-kaum terdahulu yang kotanya itu canggih-canggih tapi rusak saja gitu, akhirnya tidak menjadi jiwa yang tenang. Nah, akhirnya terakhir orang-orang yang bisa menjaga hatinya, yang bisa lolos daripada ujian dunia ini, yang mau dalam keadaan kondisi sempit maupun lapang, tetap bergantung ke Allah, tetap berpikiran bahwa Allah itu maha baik. Nah, itulah yang kemudian kelak akan Allah panggil sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah dengan hati yang ridho dan diridhoinya, berarti Allah ridho gitu, dan dirinya pun ridho terhadap ketetapan Allah. Masuklah ke dalam golongan dan masuklah dalam surga. Itu yang kemudian dijanjikan. Nah, ini mungkin sharing sedikitnya tentang surat Al-Fajr, apa yang dari saya pahami dan saya dapatkan. Nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa menambah-nambah sharing dan berbagi. Begitu Mbak Anifa, alhamdulillah dari bahasan. Terima kasih banyak Mas Riki atas sharingnya ya pagi ini tentang surat Al-Fajr. Tadi ketika Mas Riki menyampaikan sharingnya, saya dan suami ingat gitu ya, apa yang disampaikan Mas Riki itu, ini tuh kayak yang ada di buku Yasmin Mogahed, yang Reclaim Your Heart, yang tentang dunia. Oh iya. Bagaimana kita kalau di bukunya Ustazah Yasmin itu tentang karunia. Karunia itu kan milik Allah ya. Kalau kita pegang karunia itu di hati, naruhnya itu di hati, maka ketika karunia itu diambil sama sang pemiliknya, kita itu akan berdarah gitu. Jadi susah move on gitu. Terus berlarut-larut gitu. Tapi kalau misalnya karunia itu ditaruh di tangan, ketika diambil sama yang punya gitu, itu sakitnya berdarahnya itu kan di tangan gitu, bukan di hati. Kita langsung inget ini yang ada di buku Yasmin Mogahed nih gitu. Dan oh ya betul gitu. Baiklah, terima kasih banyak ya Mas Riki atas sharing pagi ini. Bagi teman-teman, silakan ada yang mau sharing terkait surat Al-Fajr ini? Oh, dari Mbak Siti. Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam kondisi senang dan susah? Bagaimana melibatkan Allah dalam aktivitas kita 24 jam? Apakah ada tipsnya? Nah, mangga Mas Riki, apakah ada tipsnya nih? Tips ya, judulnya tips ya berarti ya. Tips itu berarti kan apa yang kerasa ya. Tadi bagaimana menghadirkan Allah di dalam situasi sempit. Hari-hari sehari-hari, saya lagi ingat terasa. Jadi gimana ya? Mungkin ini sih jatuhnya. Sebenarnya saya tuh karakternya itu adalah orang yang kalau dapat sesuatu tuh, jadi emosi itu tertampilkan. Jadi kalau misalnya senang tuh, wah emosi itu kelihatan senang banget. Terus ketika misalnya lagi bete, itu kelihatan orang tuh bete. Jadi saya tuh emosi saya tuh gampang dipengaruhi sama lingkungan gitu. Sampai satu titik, nah jadi kan saya dapat bahasan-bahasan gitu kan tentang kajian-kajian seperti ini, kayak kolbu gitu ya, hati kita itu kan kolbu itu kan kulub, artinya yang bergejolak gitu. Jadi apa, saya menyadari dulu gitu bahwa diri saya itu adalah makhluk yang akal, nafsu, pikiran itu berada di tempat yang bernama kolbu, yang kolbu itu adalah tempat yang bergejolak gitu. Jadi bukan berdendang, bukan bergoyang, tapi bergejolak gitu. Jadi yang namanya iman naik turun, hati tiba-tiba berubah, itu tuh sangat mungkin karena tempatnya juga tempat yang bergejolak, kolbu tuh. Jadi, jadi ketika sampai titik tertentu, kemudian saya jadi kesenangan itu tidak jadi kalau ketika senang itu saya cukup gitu, gimana ya, bukan yang seneng banget, kalau sedih juga nggak sedih banget, jadi mental itu tahu bahwa wah ini tuh akan sementara loh gitu. Jadi ketika lagi situasi susah, karena tahu ini sifatnya dunia, jadi yaudahlah ini kan sementara ya gitu. Jadi saya membiasakan diri itu kepada menyadari bahwa yang namanya hati itu dia pasti bergejolak, bisa naik turun, dan juga apa yang kita terima itu pasti sifatnya sementara gitu. Nah, kesementaraan dunia inilah jadi bukti bahwa hanya akhirat yang kekal. Jadi
merespon lingkungannya gitu dulu. Kayak kemarin juga waktu nikah sama istri, saya senang banget sih, bahagia banget sih gitu. Cuma saya nggak pengen membawa kebahagiaan ini jadi apa ya, jadi berlebihan gitu. Jadi saya langsung memindsetkan diri, oh ya istri itu adalah titipan dari Allah gitu. Bahwa ini sementara suatu saat istri saya akan pergi meninggalkan saya gitu. Dengan meninggal misalnya, ataupun saya pergi duluan, hal itu sangat terjadi. Jadi kayak kemarin juga teman saya, bapaknya baru meninggal. Jadi waktu mau pengantaran jenazah itu, ya saya langsung bilangnya, oh selamat, teman saya tuh Gilang namanya, selamat Gilang, insya Allah saya akan nyusul gitu. Dari situ saya langsung memindsetkan diri saya bahwa bapak saya pasti akan meninggal juga kelak gitu. Jadi itu ya, menghadirkan kesementaraan dunia sebenarnya. Jadi bagaimana bisa mengingat Allah terhadap kondisi lapang dan sempit adalah dengan menyadari dunia ini sementara. Senang dan sedih itu memang betul silih berganti. Kita hari ini makan enak, besok juga udah lapar lagi. Ya. Jadi Masa besok dengan itu, beberapa jam dia juga lapar lagi gitu. ya, nanti siang juga makanan sahur tuh udah hilang gitu rasanya. Dengan begitu jadi lebih ini sih, lebih ya tadi nggak terlalu cinta ya, nggak terlalu berlebihan. Karena masalah kecintaan sih. Ya ayat Taubah atau ayat 24 kan gitu, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, rumah yang kau sukai, perniagaan yang kamu khawatiri akan kerugiannya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya Allah. Itu kan kelihatan wah banget ya. Sebenarnya kan maksudnya bukan kita itu tidak boleh mencintai istri, tidak boleh mencintai anak, tidak boleh mencintai rumah, itu boleh. Tapi bagaimana kecintaan itu tidak melebihi kecintaan kita terhadap Allah, terhadap akhirat. Nah, jadi ketika ayatnya sudah di step gitu, memang penyadarannya itu adalah kesementaraan itu sih, bahwa ya dunia ini sementara. Jabatan yang kita, gaji yang kita terima itu sementara. Bapak saya baru pensiun kan, itu juga saya ngelihat polanya udah berubah tuh, yang awalnya gaya hidupnya gimana. Dan jadi sering ngobrol juga sama Bapak, gimana Pak perasaannya pensiun. Bapak saya itu pilot pekerjaannya, sudah 45 tahun terbang. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak terbang lagi. Nah itu jadi perasaan hal yang baru buat dia, wah saya nggak pernah nyangka, ternyata saya beres juga ya kerjaan saya gitu. Buat orang yang sudah 45 tahun bekerja, buat saya temuannya iya ya, mau 45 tahun juga itu akan selesai. Gitu sih Mbak Siti. Jadi ya, kita sama-sama mengingat bahwa ini semua sementara Mbak. Ini adalah fase. Jadi Tapi bukan akhirnya putus asa, tapi apa, khauf dan roja kan sifatnya. ya. Dengan kesementaraan ini kemudian makanya hanya kepada Allah kita menggantungkan. Betul. Jadi mindset kita juga harus di ini ya Mas ya, harus detail bahwa dunia ini hanyalah sementara gitu. Mindset kita harus ke situ gitu ya. Kalau saya sih tipsnya gitu sih, saya rasa ya. Jadi kalau ketika lagi seneng banget, oh ya ini tuh sementara. Ketika lagi sedih banget, oh ya alhamdulillah ini berarti sementara. Kesedihan saya tidak akan selamanya. Itu jadi bikin saya move on juga sebenarnya. Setuju. Setuju. Iya nggak sih? Setuju Mas. Baik. Ini Mbak Siti nanya lagi Mas. Boleh. Apa ya ending di surat Al-Fajr itu kejiwa yang tenang ya? Adakah hubungannya Fajar dengan ketenangan dan amal-amal soleh yang diajarkan dalam surat ini dan hal yang diancam dari kaum yang dilaknat sampai ada 3 kaum, Ad, Samud, dan Fir'aun. Kenapa endingnya gitu? Ya, jadi memang dari referensi yang baca, surat Al-Fajr ini memang ngejarnya itu dari awal itu kepada jiwa. Karena kerusakan yang diangkat itu bukan kerusakan kepada kotanya yang kotor, gitu. Kotanya yang tidak dapatkan penghargaan Adipura, gitu, bukan. Kotanya justru bagus-bagus, jadi secara tampilan tuh indah-indah, gitu. Tapi kerusakannya itu kerusakan karakter, gitu. Bahasanya itu korup lah, jiwanya itu korup, orang-orangnya korup. Orang-orang itu melampaui batas itu kan kalau kita lihat itu kan Togo kan dikatakan Firaun itu yang melampaui batas. Itu tuh bagaimana sih, balik lagi kepada track hidup kan sudah ada gitu ya, lurus seperti ini. Kalau misalnya kita ya LGBT itu kan jadi melampaui batas gitu, misalnya memerkosa itu melampaui batas, jadi keluar dari track lah. Itu kan kepada kejiwaan, kepada karakter dari seseorang. Makanya ditutupnya itu orang-orang yang terselamatkan jiwanya, itulah yang jiwa-jiwa yang tenang.
Jadi jiwa tenang itu bukan dia meninggal sehingga akhirnya dia menjadi jiwa tenang, tapi jiwanya itu tertempa gitu. Jadi ini menarik sih. Jadi kolub yang bergejolak tadi, gitu, kemudian tertransform gitu menjadi terdidik lah bahasanya itu. Jadi saya suka diajarin tuh, suka diingetin tuh bahwa bagaimana kita mau mendidik akal dan nafsu kita. Gitu. Jadi keimanan itu yang kemudian mendidik akal dan nafsu. Jadi akal dan nafsu itu tunduk sama iman, dan ini ditempatkan di tempat yang bergejolak. Jadi kan penggarisnya itu di petunjuk, dengan petunjuk yang menjadi penggaris. Nah, akhirnya jiwa yang bergejolak itu jadi tenang. Kalau jiwanya yang bergejolak itu tidak terdidik, dia kan jadi liar, dia bisa melampaui batas, dia bisa jadi korup, memakan harta yang bukan haknya gitu. Nah, kalau dari kaitan kepada surat judul surat ini Al-Fajr, sebenarnya saya belum nemu referensi yang memang menyatakan bahwa Al-Fajr ini berkaitan langsung kepada kejiwa gitu. Tapi yang saya dapat, Al-Fajr ini diangkat konteksnya itu sebagai pembelahnya gitu, pembelah antara malam dan malam dan terang itu gitu. Apakah konteksnya sebagai furqan, sebagai pembeda, saya nggak tahu sih, walau alam. Cuma itu sih, jadi pembelah itu, pembelah gitu, nggak tahu tuh ada kaitan nggak secara langsung. Tapi memang surat ini mengenai prosesnya ke jiwa maksudnya. Begitu. Baik Mas Riki. Ini ada pertanyaan dari Mas Reza Aditya. Izin bertanya, dalam beberapa surat dalam Juz Amma, Allah bersumpah dengan nama-nama makhluknya, dan dalam surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Bagaimana kaitan sumpah Allah di awal surat ini dengan ayat-ayat berikutnya dalam surat ini? Ya, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal-awal sedikitnya bahwa Allah mengangkat sumpah terhadap situasi perpindahan dari gelap ke terang. Situasi perpindahan dari zulumati ila nur, dari kondisi yang gelap menuju terang benderang, fajar sebagai pembelahnya. Kalau tadi saya angkat bahwa secara visual gitu ya, secara visual perpindahan malam ke siang itu sangat megah sekali sebenarnya langit itu gitu. Jadi kerasa tuh nanti kalau misalnya udah ya jam-jam 5 gitu, kita kalau misalnya orang suka naik gunung tuh ngeliat sunrise gitu, itu tuh indah banget gitu. Jadi Allah itu bersumpah kepada suatu momen di dalam satu hari yang bisa jadi itu kita lalui kalau kita mau berangkat ke kantor, kalau kita mau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil persekian detik sebentar saja gitu mengapresiasi itu tuh indah banget gitu, pergantian itu gitu. Dan pergantiannya itu sangat kuat ya gitu, dari situasi gelap menuju terang gitu. Dari sebuah transisi yang itu tuh tidak tiba-tiba tapi tergradasi. Nah, kemudian dari situasi itu Allah mengatakan bahwa apakah yang pada demikian itu, pada sumpah itu terdapat sumpah yang bisa diterima bagi orang-orang yang berakal gitu. Jadi Allah mengajak kita untuk berpikir situasi langit, situasi transisi itu, kemudian kita ngomongin tentang kaum-kaum yang terdahulu itu sudah Allah azab gitu. Jadi kalau misalnya kaitannya sama ya tadi, sebenarnya saya belum nemu ya bahasan yang akhirnya memang menjelaskan secara langsung gitu. Tapi kalau yang saya tangkap buat saya pribadi, ini pengapresiasian Allah terhadap orang-orang yang berakal, orang-orang yang memperhatikan keindahan alam, dengan peristiwanya itu spesifik suatu pergantian perubahan gitu. Yang mana nanti kontennya itu kan ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada orang-orang yang celaka dan orang-orang yang selamat, jiwa-jiwa yang fasad dan jiwa-jiwa yang tenang gitu. Bisa jadi nampaknya sangat berkaitan sih dengan surat Al-Fajr ini, dengan nama Fajar ini gitu ya. Gitu. Baik, ya. Begitu Mas Reza Aditya di sini. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing, mungkin ada pengalaman gitu ya terkait dengan surat Al-Fajr ini, maupun bertanya, silakan. Saya mau mencoba memanggil Pak Heru.
Pak Heru, adakah yang mau nambahin sharing tambahan gitu? Boleh Mbak. Siap. Siap. Sabar Pak Heru, saya sudah Siap. lama tidak bersua. Jazakallahu khairan ya Mas Riki, luar biasa, Amin. alhamdulillah. Amin. Terus mohon maaf nih nggak bisa ke Bandung tanggal 2 Januari. Oh iya, saya Jadi juga di Jogja Pak caranya Pak. Oke. Ya betul. Saya juga membayangkan dulu kalau pas saya 2 bulan atau 3 bulan menikah seperti apa itu, saya mencoba membayangkan perasaan Mas Riki sekarang gitu kan. Sama congratulations juga sudah ada tanda-tanda kan generasi penerusnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi generasi Qurani seperti ayahnya. Amin. Ini menarik nih sebenarnya Mbak Nifah ketika Mas Riki seorang arsitek membahas ayat ini. Jadi saya kayak kena banget pas penjelasan Fajrnya tadi karena sudut pandang arsitek kan lebih lebih menjiwa, lebih membumi soal keindahan seperti itu. Jadi makanya sebenarnya menarik juga kalau misalnya Al-Fajr ini dibahas dari sudut pandang mungkin teman-teman yang lain ya selain arsitek juga gitu kan seperti apa. Karena ini pasti punya edit value tersendiri. Mungkin saya sedikit ini aja ini gara-gara Mbak Siti nanya tadi terkait jiwa yang tenang ya. Jadi saya sendiri belum sempat mempelajari Al-Fajr ini secara full, konsentrasi 100% dari apa yang disampaikan Ustadz Nu'man di BTV yang diperluk. Tapi di bagian-bagian akhir itu saya sempat, ini kayak yang Habibie nih. Kalau yang Habibie kan kalau baca buku dari belakang terus seperti apa gitu. Nanti kalau yang nggak jelas tinggal mempelajari bab tengahnya yang mana gitu yang nggak jelas gitu kan. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Jadi Ustadz kan juga kalau menjelaskan itu di BTV itu ada 2 bagian untuk Al-Fajr. Yang bagian terakhirnya saya dengerin yang bagian terakhir dari bagian terakhir. Jadi itu mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya buat Mbak Siti ya, yang membahas masalah nafs itu. Surat Al-Fajr yang 30 ayat ini menurut Ustadz Nu'man itu dibagi menjadi 5 bagian kan. Bagian 1, 2, 3, 4, 5. Terus luar biasanya surat ini ada simetri gitu. Jadi 5 bagian itu bentuk simetri. Yang bagian 1, 3, dan 5 adalah tentang individuals dan individual relationship with Allah. Jadi tentang individu-individu gitu. Dan tentang hubungan antara individu itu dengan Allah. Dan bagian 1, 3, dan 5 itu semuanya adalah tentang nafs. Lalu yang bagian kedua dan keempat itu adalah tentang nation, tentang bangsa gitu ya. Dalam ukuran yang lebih besar. Makanya kan di bagian kedua dan keempat itu digunakan kata mereka gitu kan. Nah, yang menarik adalah ada simetri antara bagian pertama dengan bagian kelima. Itu menurut saya menarik banget tuh simetrinya itu. Dan Ustadz sendiri menyebutkan amazing sampai 2 kali gitu. Jadi bagian 1 adalah tentang aspek spiritual yang luar biasa dari ibadah haji. Tadi kan di awal Mas Riki sudah menjelaskan ada beberapa pendapat tentang interpretasi dari ayat awal itu kan. Nah, salah satunya adalah tentang ibadah haji. Tapi kita bisa melihat kan orang-orang yang habis selesai dari ibadah haji seperti apa mereka. Mereka kan jiwanya tenang gitu kan. Bahkan dulu salah satu paman saya habis ibadah haji itu, paman saya itu dulunya kalau lihat orang sholat caranya nggak benar, itu dia suka perasaannya hatinya kayak nggak bersih gitu. Ini kok orang sholatnya kayak gini sih? Harusnya gini dong gitu kan. Nah selama di tanah suci, paman saya ini itu ketika sholat itu selalu bahkan sholat sendiri di hotel gitu ya, selalu terlihat orang yang dia nggak sukai cara sholatnya itu selalu tampak di depannya langsung gitu. Jadi sholatnya sendiri jadi terganggu gitu. Dan dari situ setelah selesai ibadah haji, paman saya jadi lebih tenang gitu. Ternyata ya udah masing-masing punya caranya atau punya dalilnya sendiri yang mungkin juga sahih, kita yang nggak tahu ilmunya gitu kan. Dan paman saya jadi lebih tenang gitu. Nah, bagian 1 itu menurut Ustadz Nu'man itu simetri dengan bagian 5 yang
mutmainnah itu, tapi yang bagian 5 adalah di akhirat gitu. Jadi Ustadz Oman menjelaskan bahwa di dunia ini pun in this worldly life kita juga bisa mendapatkan nafs mutmainnah itu, dan salah satu contohnya di bagian 1 dari surah Al-Fajr ini adalah dari ritual ibadah haji. Nah, mungkin Mas Riki juga bisa merasakan di dunia ini nafs mutmainnah antara sebelum menikah dengan setelah menikah gitu kan, atau antara sebelum dapat gitu kan, sebelum ada komitmen dengan seseorang gitu, setelah ada komitmen, atau apalagi setelah menikah, itu kan nafs mutmainnah juga kerasa gitu kan. Kerasa. Di dunia ini pun kita bisa mendapatkan itu gitu. Jadi itu sedikit sharing, mudah-mudahan bisa sedikit menambah pencerahan sedikit buat pertanyaan Mbak Siti. Tapi terus terang saya juga belum belajar full untuk surat ini di sini. Saya kira itu aja dikit Mbak Nifa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Heru atas tambahan sharingnya ya. Luar biasa. Mas Riki aja senyum-senyum. Oke, Bang Syafiq lagi nggak bisa menyampaikan suaranya. Mangga teman-teman, ada lagi yang mau menambahkan kah sharingnya atau maupun bertanya? Mangga. Ada Mas Randy, Mas Randy Nur Chandra ketahuan. Mas Randy, ada yang mau disampaikan Mas sharingnya? Udah Mbak, itu aja. Udah. Halo Ren, apa kabar Ren? Alhamdulillah, sehat. Gimana istri? Sehat, alhamdulillah. Mas Randy berarti udah kenal nih ya? Oh iya, satu jurusan Mbak di kampus. Oh, satu jurusan. Alhamdulillah. Berarti ajakin teman-temannya yang satu jurusan. Baik ya. Baik Mas Randy, berarti nanti ngisi di hari keberapa ya, saya lupa. 18 kalau nggak salah. 18 ya, baik. Jangan lupa minta quote-nya, bisa kok dicicil dari sekarang dulu, ngasih quote ke saya. Ya, insya Allah Mbak. Biar jadi reminder. Sepertinya sudah nggak ada yang mau menambahkan maupun bertanya lagi nih Mas Riki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih banyak kepada Mas Riki. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Dan buat teman-teman semua, jazakumullah khairan katsiran yang sudah hadir di sharing subuh pagi ini bersama kami, Komunitas NAK Indonesia. Dan kita akan bertemu lagi besok pagi bersama Mas Andrian. Bahas surat apanya masih rahasia ya, biar pada kepo, biar pada penasaran. Bagi teman-teman yang mau tahu infonya gitu ya, detailnya itu bisa follow Instagramnya NAK Indonesia, dan di situ nanti ada infonya untuk join Telegramnya, dan link Zoom-nya kita share juga di situ. Pada teman-teman yang mempunyai tulisan tentang pengalamannya tentang ayat gitu ya, ayat favoritnya, kalau misalnya sedang galau, sedang senang, atau sedang dapat musibah, tiba-tiba buka Al-Quran dan nemu ayat yang itu jelek banget, yang bikin tenang, lalu di situ teman-teman menuliskan rasanya seperti apa, dan yang mau menyampaikan, mau membagikan tulisan itu melalui program NAK Indonesia, yaitu My Favorit Ayat, silakan bisa hubungi Bang Syafiq atau cek di Instagram NAK Indonesia ya, itu ada info detailnya tentang program My Favorit Ayat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau mengikuti kegiatan pagi ini bersama saya dan Inspirasi Wanita tentang memperingati Hari Kartini, silakan cek Instagramnya Inspirasi Wanita ataupun Instagram saya di Nifaku. Di situ kita akan 2 hari ini kita akan belajar tentang Kartini gitu, tentang perempuan. Ini kegiatannya khusus untuk perempuan. Ya, itu saja dari saya dan Mas Riki. Buat teman-teman, silakan stay tune di grup Telegram. Insya Allah secepatnya rekaman ini akan saya share di sana. Itu aja Mas Riki. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah.
Bila ada Masih kesalahan ya Itulah. dimaafkan Mas. Ya, Mbak Nifa. Terima Ikhlas. kasih semua rekan-rekan juga. Alhamdulillah udah sharing pagi ini. Baik, kita tutup sharing subuh pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, Alhamdulillah. dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.